Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sebelum kita lanjut ke belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Malika. Berdoa dimulai. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Jadi hadir semua? Ya, coba kita periksa kerapian terlebih dahulu. Ayo berdiri. Sudah rapi semua? Nah, masukkan yang belum rapi. Kalau sudah, boleh duduk kembali. Coba lihat kiri kanan bawah, ada sampah tidak? Sebelumnya masih ingat nggak kesepakatan kelas kita? Apa yang pertama? Tidak boleh mengobrol saat belajar. Terus? Tidak boleh makan di dalam kelas saat belajar. Terus? Tidak boleh tidur. Boleh tidur juga saat belajar. Oke, ayo kita nyanyi lagu sorak-sorak bergembira. 1, 2, 3. Bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Untuk meragakan otot, kita nyanyi lagu Aram Sam-Sam. Ayo, 1, 2, 3. Aram Sam-Sam, Aram Sam-Sam, kuli 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 ram Sam-Sam. Aram Sam-Sam, Aram Sam-Sam, kuli 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 ram Sam-Sam. Arabi, Arabi, kuli 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 ram Sam-Sam. Arabi, Arabi, kuli 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 ram Sam-Sam. Ada yang masih ingat nggak kemarin belajar apa? Kondisi alam sekitar. Jadi kemarin kita belajar kondisi alam sekitar. Sekarang kita lanjut belajar yang pertama, yaitu memahami siklus air. Yang kedua, kita harus mengetahui proses atau tahapan-tahapan siklus air. Yang ketiga, kita harus mengetahui dampak positif serta negatif bagi keberlangsungan manusia dengan siklus air. Bisa dipahami? Jadi hari ini kita belajar apa? Siklus air.
pelajar, kembali lagi di Ruang Belajar Channel. Kali ini kita akan membahas tentang siklus air. Seperti yang kita ketahui, air sangat penting bagi kehidupan manusia. Air biasa kita gunakan untuk mandi, mencuci, menyiram tanaman, dan lain-lain. Tahu nggak sobat pelajar, kenapa air yang terus kita pakai tidak pernah habis? Itu karena terjadi proses siklus atau daur air. Nah, seperti apa siklus air itu? Berikut penjelasannya. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi, melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Perhatikan skema berikut ini. Air yang ada di laut, sungai, dan danau mengalami penguapan akibat panas sinar matahari. Proses penguapan ini dinamakan evaporasi. Proses penguapan juga terjadi pada tumbuhan-tumbuhan di bumi. Proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan dinamakan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami penimbunan membentuk titik-titik air. Proses ini disebut kondensasi. Lalu, angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Berikutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Selanjutnya, air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikianlah penjelasan tentang siklus air. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa secara keseluruhan jumlah air di bumi cenderung tetap, yang berubah hanya wujud dan tempatnya. Meskipun begitu, kita tetap harus menghemat penggunaan air dengan cara mematikan keran air jika tidak digunakan, memperbaiki kebocoran air, dan selalu memantau penggunaan air. Gimana sobat pelajar? Bisa dipahami ya? Di sini ada latihan soal buat sobat pelajar. Silahkan dikerjakan. Kalau Sudah? Coba kerjakan soal latihannya. Proses menguapnya air yang ada di laut oleh sinar matahari dinamakan proses evaporasi. Evaporasi, oke. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan proses siklus air. Keluarkan bukunya.
jatuh ke bumi biasa dinamakan hujan. Sekarang yang terakhir proses apa? Infiltrasi. Proses infiltrasi. Infiltrasi ini prosesnya apa? Ada yang tahu? Proses infiltrasi adalah proses air menyerap ke dalam tanah melalui celah-celah. Sekarang kegiatan manusia yang berdampak positif. Coba baca Malika. Jadi ada berapa kegiatan yang berdampak positif? 8. Yang pertama membuat resapan air, dilakukan di tanaman pohon. Jadi kita tidak boleh menebang pohon secara liar. Kalau kita menebang pohon secara liar, akan terjadi apa? Jangan membuang sampah sembarangan. Tidak boleh juga membuang sampah ke sungai, akan menyumbat aliran. Coba sekarang Alfian baca. Kegiatan manusia yang berdampak negatif terhadap siklus air antara lain membangun pohon di lautan secara liar, pencemaran air laut misalnya oleh tumpahan minyak dari tumpahan kilang. 3. Pembangunan daerah perkotaan yang mengakibatkan menyempitnya lahan hijau. Sidan. 4. Membuang limbah sembarangan ke sungai. 5. Berlebihan menggunakan bahan sekali pakai. 6. Membakar hutan. 7. Menggunakan zat kimia seperti pestisida yang tidak ramah lingkungan. 8. Membuang sampah sembarangan. Oke. Apa yang terjadi jika kita menebangi pohon secara liar? Banjir. Kalau kita membakar hutan, hutan akan menjadi gundul. Apa yang terjadi? Panas dan
Sekali lagi, keras-keras ya. 1, 2, 3. Ayo kita belajar siklus air. Siklus air adalah proses pertumbuhan air yang membentuk penyakit dan nutrien. Kemudian kembali ke bumi. Kalau sungai menguap itu evaporasi.
membuang sampah sembarangan terus. Tiga, membuang sampah sembarangan terus. Menanam pohon. Terus yang negatifnya. Kalau negatifnya, kalau kita ini negatifnya, yang berdampak negatif, membuang sampah sembarangan. Terus menebang secara liar. Oke, sudah berapa orang tadi? Nah, kurang satu lagi berarti ya? Kurang satu lagi. Tapi yang terakhir. Kita pilih yang terakhir. Anjing. Nomor yang belum ya. Jelaskan perbedaan evaporasi dan transpirasi. Evaporasi tadi apa? Ya, air laut dan sungai. Transpirasi? Sebabnya? Iya, proses menguapnya tumbuhan. Dengan bantuan apa? Sinar matahari. Oke. Kasih jempol dulu untuk semua yang bisa jawab. Ingat, lihat ini dulu. Jempol, keren. Bisa? Satu, dua, tiga. Jempol, keren. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, Miss akan bagi kelompok. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Ini kelompok 5. Oke? 1, 2, 3, 4, 5. Ibu akan bagikan soal. Sudah dapat semuanya? Sudah? Sudah dapat soal semuanya? Coba yang kelompok 1, 2, dan 3. Mana? Angkat soalnya. Nah, di soal itu soal tipe A. Kalau di kelompok 3, 4 sama 5, itu soal tipe B. Jadi soalnya berbeda. Silakan kerjakan kelompok kelompok yang tipe A, kelompok 1, 2, dan 3. Tulis namanya di bagian bawah. Nama kelompok berapa sama nama kelompok. Kemudian, jadi itu ada, lihat ada gambar. Nomor 1 ada gambar. Ini tahapnya tahap apa? Tulis. Definisi itu pengertian
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih jempol dulu ya. Jempol, jempol, keren. Yang sudah mau kemana? Yang sudah. Kelompok satu dulu. Kelompok dua.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Kelompok tiga. Kelompok tiga. Kelompok tiga. Kelompok tiga.
Sudah. Bukan namanya.
pembelajaran kita cukup sampai di sini. Ibu akan memberikan kesimpulan tentang kegiatan belajar kita hari ini. Jadi, kita tadi belajar tentang siklus air. Ada definisi siklus air. Siklus air itu adalah